Halo, selamat pagi sahabat pengayoman yang sedang menyaksikan acara kita ini. Ya. Pada saat pagi hari ini, kebetulan saya sedang bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM. Nah, kita kan mau bincang-bincang nih seputar kekayaan intelektual. Dan untuk topik yang akan kita bahas pada hari ini tuh lebih concern ke hak cipta. Tapi pasti sahabat pengayoman bertanya nih, apa sih itu kekayaan intelektual gitu. Nah, langsung aja ya. Kita bertanya sama yang lebih paham tentang hak kekayaan intelektual ini. Oke, silakan kepada Bapak. Menurut Bapak, kira-kira hak kekayaan intelektual itu apa ya? Soalnya kan pasti banyak nih orang-orang yang penasaran apa sih itu kekayaan intelektual gitu. Boleh dijelasin, Pak? Nah, ini menarik sekali nih. Jadi kegiatan kita, pada hari ini kita bincang-bincang santai saja. Ya, santai kita sambil, tapi serius. Artinya, apa yang saya informasikan ke teman-teman berupa informasi-informasi terkait dengan edukasi, ya, pemahaman tentang peningkatan pemahaman terhadap hak kekayaan intelektual. Nah, sebelum saya masuk ke topik ataupun pertanyaannya Mbak Ruth tadi, saya mau balik bertanya dulu. Kenapa harus hak cipta? Hak itu kan banyak. Benar. Hak itu banyak, ada mereknya, ada patennya. Kenapa topik hari ini tentang hak cipta? Jawab dulu Mbak Ruth, baru saya ya. Ya kan? Oke. Nah, kenapa hak cipta? Ya kan kita harus. Kalau hak cipta ini sebenarnya salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual itu sendiri. Hak cipta itu perlu dilindungi juga karena kalau misalnya kita nggak melindungi hak cipta kita, maka kemungkinan besar hak cipta itu bisa dipakai orang lain. Padahal kan ibaratnya kita udah capek nih mikir, kita sudah mencurahkan pikiran kita, tenaga untuk membuat suatu, contoh ibarat kata, contoh buku lah ya. Nah, tapi berhubung karena kita nggak daftarin ini hak ciptanya, tiba-tiba ada orang yang membuat buku dengan judul yang sama, gitu. Nah, otomatis kita nggak bisa komplain atau fight. Karena apa? Karena kita nggak daftarin hak cipta kita. Jadi kalau menurut saya sendiri sih, kenapa hak cipta itu salah satu topik yang menarik, karena ya contohnya kan hak cipta itu kan banyak contohnya tuh, kayaknya contoh buku, artikel, atau model suatu model souvenir juga bisa dibuat hak cipta. Gitu. Nah, kira-kira menurut Mbak Ruth, hak cipta itu apa, Mbak Ruth? Hak cipta itu kayak hak yang timbul dari hasil pemikiran, karsa oleh seorang manusia itu sih. Akibatnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, kalau pencipta di mana itu, Mbak Ruth? Di mana, dari sisi apa kita hak cipta bisa meningkatkan, ini kan topik kita ini kan. Kok jadi saya bertanya? Oke. Tapi itu hal yang menarik gitu ya. Saya bilang terima kasih Mbak Ruth. Jadi tentang hak cipta. Hak cipta merupakan bagian dari ruang lingkupnya dari hak kekayaan intelektual, atau lebih keren sekarang disebut kekayaan intelektual. Haknya dihilangkan ya kan. Kalau dulu namanya hak atas kekayaan intelektual, kemudian ada berubah lagi menjadi hak kekayaan intelektual. Terakhir tinggal kekayaan intelektual. Kan di hak kekayaan intelektual itu sendiri yang tadinya yang kita kenal hanya terkait dengan kita yang namanya seni, ada yang namanya sastra, dan ada yang namanya ilmu pengetahuan. Jadi itu merupakan bagian dari hak cipta, seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Orang mau buat seni musik, tari, seni patung, ya, kaligrafi, nah, daftarnya atau pencatatannya ke hak cipta. Jangan lari ke merek atau ke paten. Jadi orang keliru, Pak, saya mau mempatenkan lagu saya mau mempatenkan seni saya, seni tari saya. Nah, itu keliru. Jadi seni itu ya kita catatkan sebagai kepemilikan hak cipta. Nah, jadi paham semua jenis seni, Kemudian yang kedua ada sastra. Sastra itu ya banyak kita tahu. Orang bisa menulis buku, orang membuat puisi,
orang membuat pantun. Nah, itu juga bagian dari perlindungan hak cipta. Nah, untuk ilmu pengetahuan, kalau orang membuat program komputer yang berguna untuk ilmu pengetahuan, orang mau buat bagan tentang alat struktur tubuh, biasanya kan digunakan untuk, kalau dulu kita waktu masih sekolah itu kan kita ada lihat bagan di biologi itu ya. Iya. Di biologi itu kan ada argon. Nah, itu kita mau buat peta. Nah, itu bagian dari perlindungan hak cipta. Kita mau buat layout peta dari kantor wilayah. Ya, itu bagian perlindungannya hak cipta. Nah, pencipta diberikan oleh negara sebuah hak eksklusif karena memang karya cipta miliknya dia, milik si pencipta, memperoleh izin dari si pencipta. Terutama dia harus memperoleh izin, ya, secara otomatis akan keluar yang namanya perjanjian lisensi. Ya, perjanjian izin itu harus dilakukan, kemudian keluar perjanjian antar si pencipta dengan si yang akan memegang atau yang mau menggunakan karya cipta kita. Ya, jadi harus ada seizin. Nah, kemudian di hak cipta itu sendiri juga ada yang namanya hak terkait. Jadi seorang pencipta dia tidak bisa bekerja sendiri, kecuali dia memang sudah profesional, dia bisa mencipta, dia bisa menyanyi, dia juga bisa merekam. Nah, tapi kenyataannya seseorang itu dia hanya bisa membuat sebuah karya cipta, hanya membuat syair-syairnya, membuat iramanya, tapi dia tidak pandai untuk membawakan lagunya, sehingga dia menunjuklah orang lain untuk membawa lagunya, musiknya. Kemudian setelah dibawakan orang, otomatis lagu ini kan harus direkam, ya, direkam. Nah, dia menunjuk yang namanya produser rekaman, atau di istilah sekarang ada fonogram, ya. Itu yang akan menggandakan, akan memperbanyak karya cipta lagu kita. Lembaga itu, ya, itu lembaga produser rekaman. Ya, sudah 2. Kemudian yang terakhir ada lembaga penyiaran. Nah, lembaga penyiaran ini juga yang berhak atas karya kita ketika lagu kita dipublikasi, ditampilkan, diinformasikan kepada masyarakat luas melalui lembaga penyiaran. Entah dia media elektronik, ya kan, juga akan radio, televisi. Itu yang disebut dengan neo-bearing right atau hak terkait. Hak terkait. Ya, jadi disebut hak terkait karena orang-orang ini dari aktor, aktris, penyanyi, kemudian ada lembaga penyiaran, kemudian ada produser rekaman, itu ada keterkaitan dengan sebuah karya cipta. Sebuah karya cipta. Kecuali si penciptanya ini dia memiliki, yaitu 3 unsur tadi. Dia selain dia pencipta, dia juga bisa membawakan lagunya dengan sendiri. Ya, dia bisa merekam, kemudian dia juga punya stasiun TV sendiri atau stasiun radio sendiri. Itu yang disebut dengan hak terkait, Mbak Ruth. Ya, masyarakat kan belum ngerti sampai ke situ. Apa itu performing right, apa itu neo-bearing right, itu ini perlu kita edukasi kepada masyarakat. Jadi itu Mbak Ruth. Iya. Jadi sahabat pengayoman, ya maksudnya dari penjelasan Pak Ramlan mungkin sudah sedikit mengetahui ya perbedaannya. Jadi contohnya kalau hak cipta itu misalnya nih, sahabat pengayoman punya pertanyaan, contoh, kalau saya punya judul buku, itu saya mau masukin kemana ya gitu. Nah tadi kan sesuai dengan penjelasan Pak Ramlan, kalau hak cipta itu contohnya adalah seni, sastra, terus ilmu pengetahuan. Nah kalau untuk judul buku, berarti itu masuknya ke dalam ilmu pengetahuan bisa ya? Buku sastra, ya. Itu bagian dari sastra. Bagian dari sastra. Berarti itu masuknya ke dalam hak cipta. Hak cipta. Jadi kalau misalnya ada sahabat pengayoman yang ingin mendaftarkannya, berarti otomatis masuknya ke pendaftaran hak cipta. Jangan sampai salah ya sahabat pengayoman. Ya. Nah, tadi saya dengar Bapak
udah menjelaskan ya banyak terkait dengan hak cipta. Nah, Bapak juga kan tadi ada bertanya sama saya nih, kenapa hak cipta itu penting gitu loh. Nah, sekarang giliran saya yang bertanya sama Bapak nih, kenapa Bapak Jadi, itu? ini kesempatan kita untuk saling bertanya. Iya, maksudnya kenapa Bapak itu kayak yang concern banget nih dan tertarik banget pengen ngebahas seputar hak cipta gitu. Mungkin boleh di-share Pak? Ya. Jadi hak cipta ini dengan Undang-Undang 28 2014, ya, kemudian ada PP 56 2020 terkait dengan pengelolaan royalti di pencipta. Ini sebuah harapan baru, harapan besar bagi seluruh para pencipta ya, baik pencipta musik dan lagu, ya, pencipta buku, pencipta puisi. Karena pemerintah sudah menjamin. Contoh dalam pengelolaan royalti. Ini kebetulan di samping kita ini ada banner ini ya. Oh iya. Banner ini. Ya, pengelolaan. Ya, 56 2021 ya, tentang pengelolaan. Nah, ini tempat-tempat usaha yang di dalam kegiatan usahanya harus memperoleh izin dari si pencipta. Harus memperoleh izin dari si pencipta. Ada hotel, ya, ada tempat karaoke, ada restoran, bahkan penyelenggara seminar yang ada unsur komersilnya di situ menggunakan musik dan lagu, ya, itu harus memperoleh izin dari si pencipta. Artinya ini keuntungan ekonomi yang akan diperoleh seorang pencipta. Yang tadinya orang pencipta itu berpikir ini khusus musik dan lagu ya. Setelah dia mengarang, dia membuat lagu, musik, ya, dengan nada-nada yang bagus, setelah itu dia tidak memperoleh apa-apa. Kemudian tiba-tiba dibajak oleh orang, digandakan oleh orang, diperjualbelikan ke pemasaran dengan keuntungan yang banyak. Pencipta tidak memperoleh apa-apa. Nah, dari pengelolaan royalti ini, negara itu hadir dengan membentuk yang namanya lembaga manajemen kolektif. Ya, dari lembaga manajemen kolektif ini akan insya Allah ya dengan pengurusnya yang baru, yang profesional, mereka akan mendistribusikan royalti ini dengan baik dan benar kepada para pencipta. Ya, pada baik si penciptanya masih hidup, ya. Kemudian setelah dia meninggal itu ditambah 70 tahun. Nah, 70 tahun itu yang menikmati royaltinya itu ahli warisnya, ya. Dia akan menerima terus royalti. Nah, kemudian yang kedua, si pencipta pemilik musik dan lagu